Sa'id bin Musayyib, nama besar di masa tabi'in rahimahumullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan ke anaknya rahimahumullah, la azidanna fi salati min ajlik, aku akan menambah kuantitas dan kualitas salatku, dan salah satu tujuanku adalah untuk dirimu, wahai anakku. Apa maksud ucapan demikian? Sa'id bin Musayyib rahimahullah adalah ulama besar, pakar fikih nomor wahid di masa tabi'in. Beliau ingin menjelaskan bahwa kesolehan dan ketaatan orang tua atau ayah itu berdampak pada penjagaan Allah bagi anak-anak mereka. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga anda, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan para ulama, dan di antara makna perluasannya, Allah akan jaga anda dan jaga anak-anak anda, bahkan jaga cucu-cucu anda. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan, waqad yahfadullahu al-abda bisalahihi fi waladi wa waladi waladi. Allah itu menjaga, atau Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seorang anak dan menjaga seorang cucu. Itu salah satu sebabnya karena kesolehan ayah atau kakek mereka. Bahkan Muhammad bin Munkadir pernah menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yahfadhu, akan menjaga karena kesolehan seseorang, waladah, anaknya Allah akan jaga, wa walada waladih, dan cucunya akan Allah jaga, wa qaryatahu allati huwa fiha, bahkan dampaknya ke lingkungannya, ke kampungnya, ke RT atau RW-nya, ke keluarga besarnya. Ini menunjukkan, hadirin Allah muliakan, bahwa kesolehan kita itu dampaknya besar. Bukankah banyak di antara kita ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan di kantor atau mengalami dinamika dalam dunia kantor, seringkali dia berkata, membatin pada dirinya, saya ingin berhenti, saya ingin keluar dari perusahaan ini, atau saya ingin mencari kantor baru. Tapi setiap dia berpikir itu dia urungkan. Kenapa? Karena dia menjadi nyaman? Tidak. Apakah karena bosnya berubah? Tidak. Apakah lingkungannya berubah? Tidak juga. Karena dia ingat istri dan anak-anak. Kalau saya keluar, bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Mau makan apa mereka? Bagaimana masa depannya? Bagaimana uang kuliahnya dan bagaimana uang gedung sekolahnya? Kalau itu yang kita pikirkan, lalu bagaimana dengan iman istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan kesolehan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan ketakwaan istri dan anak-anak kita? Bagaimana dengan tauhidnya istri dan anak-anak kita? Baik dan buruk kita punya pengaruh besar. Oleh karena itu, sekali lagi, kita adalah contoh bagi istri dan anak-anak. Kita adalah contoh bagi anak-anak dan cucu kita. Kita adalah contoh bagi lingkungan kita. Maka jadilah contoh yang baik. Kita punya peran besar. Kita bukan buih di kehidupan ini. Mungkin kita tidak dihargai di lingkungan kerja kita. Mungkin kita dianggap remeh di sebuah komunitas. Tapi ingatlah, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, kita adalah contoh mereka. Kita ada teladan bagi mereka. Mereka melihat kita. Oleh karena itu jangan menyerah dan berjuang dan jaga ketakwaan dan jaga keikhlasan kita, jaga iman kita dan jaga tauhid kita. Sebagaimana kita perjuangkan duniawi mereka, kita harus memperjuangkan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.